Kehidupan Tuhanlah yang dijanjikan. Pikiran itu, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, artinya Dia menjanjikan dirinya sendiri dan keberadaannya sendiri untuk keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Dia menempatkan dirinya sebagai taruhan, nyawanya untuk kita, jika kita tersesat di saat kita mempercayainya. Kehormatannya dipertaruhkan. Ini bukanlah soal apakah Anda tidak berarti atau sedikit berarti atau tidak berharga. Dia sendiri yang mengatakan bahwa kita lebih kurang dari tidak ada apa-apa. Dia mengatakan bahwa kita telah menjual diri kita dengan sia-sia, yang menunjukkan nilai diri kita yang sebenarnya. Tetapi kita ditebus bukan dengan uang, tetapi oleh darah Kristus yang berharga. Darah Kristus adalah hidup Kristus. Dan kehidupan Kristus yang dianugerahkan kepada kita membuat kita mengambil bagian dalam nilainya. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Tuhan mampu untuk melanggar atau melupakan sumpahnya? Dan jawabannya adalah bahwa kita memiliki dua hal yang tidak dapat diubah, di mana Tuhan tidak bisa berbohong. Pikiran apa yang akan terlibat dalam pelanggaran janji dan sumpah itu? Firman Tuhan membawa janji adalah firman yang menciptakan langit dan bumi dan yang menopangnya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang-bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yesaya 40 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan, di dalam Kristuslah yang menopang alam semesta dan menjaga bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya di tempatnya. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Jika Dia gagal, alam semesta akan runtuh. Tetapi Tuhan tidak lebih pasti dari firman-Nya, karena firman-Nya didukung oleh sumpahnya. Dia telah menjanjikan keberadaannya sendiri untuk pelaksanaan firman-Nya. Jika Dia melanggar firman-Nya kepada jiwa-jiwa yang paling hina di dunia ini, Dia sendiri yang akan dipermalukan, tidak dihormati, diturunkan dari tahta. Alam semesta akan mengalami kekacauan dan kehancuran. Dengan demikian, seluruh alam semesta berada di dalam neraca untuk menjamin keselamatan setiap jiwa yang mencarinya di dalam Kristus. Kuasa yang dimanifestasikan di dalamnya adalah kuasa yang dijanjikan untuk membantu yang lemah. Jadi, selama unsur-unsur ini ada, selama itu pula pastinya firman Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Mazmur 119 ayat 89. Akan menjadi suatu kehilangan yang menyedihkan bagi Anda jika Anda gagal dalam keselamatan. Tetapi akan menjadi kerugian yang jauh lebih besar bagi Tuhan jika Anda gagal karena kesalahannya. Ya, terlebih lagi, setiap jiwa yang menolak rahmat Tuhan dan mengalami kehancuran adalah suatu kehilangan bagi Tuhan. Kita adalah keturunannya, dan tidak ada seorang bapa yang melihat keturunannya binasa dan tidak menderita. Sama seperti ada sukacita di surga karena satu orang bertobat, demikian juga kesedihan bagi mereka di surga karena setiap orang berdosa yang menuju kebinasaan. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa sama seperti Ia mengasihi anaknya yang tunggal, dan Ia sendiri telah menderita lebih dari yang dapat mereka derita untuk menyelamatkan mereka. Kuasanya setara dengan kasih-Nya, sehingga tidak ada seorang pun yang datang kepadanya dapat dirampas dari tangannya. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 8 oleh A.J. Wagener.